Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin mukarramin, para bapak-bapak, ibu-ibu, segenap tokoh masyarakat, pengurus Masjid Hidayatullah, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur kepada Allah atas nikmat kita masih diberi kehidupan. Berarti masih ada waktu kita untuk menambah iman, menambah amal, persiapan kita untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga syukur wa azina lana bidzikrina, kita diizinkan oleh Allah untuk menyebut namanya. Jadi nikmat yang besar itu adalah ketika dia hidup, dia bisa ingat dan taat kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu, apa yang kita miliki, baik itu anak ataupun harta, itu tidak bisa menolong kita kecuali kalau harta itu berubah jadi kebaikan, kalau anak itu berubah jadi anak yang soleh dan solehah. Begitu juga kehidupan ini, diri kita ini bisa selamat apabila kita merubah diri ke dalam ilmu, ke dalam amal, ke dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting kita untuk senantiasa talabul ilm, belajar lagi dan lagi, sehingga nanti hidup kita ini siang malam, malam siang berubah menjadi ibadah. Yang kedua, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita hadirkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kala hari kiamat kita jadi orang yang pertama disyafaatinya dan orang yang pertama menginjak surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dalam sehat walafiat semuanya. Kita akan ngaji hari ini tentang bab maja fi syukur. Pentingnya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masuk bulan Dzulhijjah Bapak Ibu ya. Lebaran hari apa? Kamis sama hari Rabu? Kamis sama Rabu Pak? Apa nak besok ya? Ada berapa sapi sudah juga Pak? 10. Berapa? Berapa sapi sudah? Belum ada? Belum Bu? 2. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kurban masuk surga semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Wa ruwiya an Sa'id an Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man a'tayhunna faqad u'tiya khairid dunya wal akhirah, lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa badanun sabirun wa zawjatun mu'minatun salihatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dalam diri manusia itu ada 4 perkara, maka dia telah memborong atau telah mempunyai kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa yang pertama? Lisanun dzakir, orang yang lidahnya selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa qalbun syakir, orang yang hatinya, jiwanya bersyukur kepada Allah. Semakin ikhlas, hidup semakin tenang. Semakin ikhlas, jiwa semakin kokoh untuk taat kepada Allah. Semakin hidup ini kurang ikhlasnya, semakin bingung. Maka penting hati kita diisi dengan syukur ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa badanan sabirun, yang ketiga adalah orang yang akan memborong kebaikan dunia akhirat, orang yang punya badannya punya sifat yang sabar. Yang keempat apa? Wa zaujatun mu'minatun salihatun, apabila seorang suami punya istri yang beriman dan soleha.
Begitu juga kalau itu seorang istri punya suami yang beriman juga soleh. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita miliki itu kalau tidak soleh itu bahaya. Kalau kita punya hartanya soleh, punya keluarganya soleh, baiknya baik maksudnya begitu. Itu akan bermanfaat dunia dan akhirat. Di Quran itu ada ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Kita lafal enggak Mbak ya? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu ceritanya Abu Lahab di Quran surat Tabat yang mana masih di dunia Allah katakan Abu Lahab masuk neraka. Saya sela naran zata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab. Dia dan istrinya tergolong ahli neraka. Itu belum lagi mati, masih di dunia divonis masuk neraka. Terus apa? Katanya, aku ini orang kaya, anakku lanang semuanya, bisa nolong aku. Kata Allah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah terangkan, seluruh hartamu dan seluruh pekerjaan dan anak-anakmu tidak bisa menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dari diri kita, keluarga kita yang kita menolong kita itu harus dirubah menjadi kebaikan. Menjadi apa? Menjadi kebaikan. Abu Lahab tidak baik, hartanya tidak baik walaupun tinggal di Ka'bah, tinggal di Mekah, cuman dia tidak baik maka tidak selamat di hadapan Allah Ta'ala. Jadi 4 perkara. Target hidup adalah bagaimana lisan kita selalu berzikir, hati kita selalu bersyukur, badan kita sabar dalam ketaatan. Nomor 4, kita punya keluarga yang soleh dan soleha. Semoga dengan kita ngaji tercapai yang tersebut, amin ya rabbal alamin. Nah, ketika orang yang berzikir Bapak Ibu, kapankah waktu berzikir? Tentu kapan saja. Jadi Nabi mengatakan begini, wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana fil ta'am arba'atun faqad kamala sya'nu kulluhu. Dalam hal makan saja, dalam hal makan itu apabila dia membuat 4 perkara, maka dia telah menjadi orang yang sempurna atau baik tingkahnya di hadapan Allah. Baru makan nih Pak ya. Tadi kan pertama kita katakan kapan orang itu baik sempurna, kalau dia lisannya berzikir. Kapan makan kita dikatakan makannya makan berzikir, makannya dibilang makan yang berpahala di hadapan Allah, makan yang mengandung ibadah, enggak hanya sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana min halalin." Yang pertama, makannya harus dari benda atau harta yang halal. Yang kedua, wa idza akala dzakira asmallahu alaihi. Ketika dia makan, dia tidak pernah melupakan membaca bismillah. Summa tuksiru alaihil aidya. Dia ketika makan, makannya itu rame-rame. Rame. Ketika makan, satu keluarga tuh makannya barengan. Kita lihat di zaman Nabi sangat sedikit terjadi pertengkaran keluarga. Padahal zaman itu zaman panas, ibadah begitu banyak Bapak Ibu. Kenapa? Di antaranya mereka tidak hanya bersatu dalam sholat, tapi juga bersatu ketika makan, tidak pisah-pisah. Antara bapak, ibu dan anak makannya bareng. Makannya apa? Makannya bareng untuk mempererat hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Tanpa kita sadari hari ini kita makan sendiri-sendiri sehingga kurang terjalin keakraban. Kalau ibu nak nengok, maaf, hewan yang paling galak harimau ataupun singa, saya sampaikan, itu paling galak. Di sirkus jadi jinak. Di mana letak jinaknya melatihnya? Karena suka dikasih makan. Pawangnya itu ngasih makan. Ketika dia kenal dengan yang ngasih makan, terjadi keakraban yang luar biasa. Begitu juga, mohon maaf, hewan-hewan di sekitar kita, yang ada hewan tidak boleh disembelih, ya kan? Tapi ketika dia tahu kita rajin ngasih makan dia dengan kita tuh, dia berani tuh hewan melepaskan nyawa demi menjaga tuannya. Kenapa? Memberi makan. Begitu juga makan sama-sama dengan keluarga, kita akan mempererat kekeluargaan luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sama-sama, nanti intinya sendiri-sendiri, kurang timbul perasaan saling menghargainya.
Yang keempat, wa idza faragha minhu hamidallah. Kalau dia selesai makan, dia membaca alhamdulillah. Ini 4 perkara. Halal, bismillah, makan berjamaah. Yang keempat adalah membaca alhamdulillah. Ini mudah Bapak Ibu. Ini akan menjadi lisanan dzakiran, tergolong lidah kita lidah yang berzikir, sehingga kita berhak mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau ini kita tinggal, misalnya makan yang halal, kalaupun kita pergi haji Pak, di antara syarat haji itu mabrur, tentu pakai biaya yang halal. Kita sholat ingin kita terima, betul ada syaratnya, ada rukunnya, betul, ada kiblat, betul. Tapi sekhusyuk apapun kita sholat, kalau baju kita ada halal, mana diterima? Sekhusyuk kita sembahyang, panjang ayatnya, khusyuk rukuknya, pokoknya luar biasa lah. Tapi kalau maaf, mungkin telekung, mungkin baju, mungkin peci, mungkin sarung yang kita pakai ada yang tidak halal, itu menjadi penghalang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya hidup selamat, setiap kita wajib memeriksa rumah yang saya tempati, motor yang saya pakai, piring yang saya pakai, baju yang saya pakai, apakah benar sudah dari harta yang halal 100%. Kalau itu harta halal, anak makan tambah taat, suami makan tambah taat, istri makan tambah taat. Kalau hari ini ketaatan itu hilang, ini aneh, anak dikasih makan kok tambah tidak taat. Kenapa? Periksa yang pertama, jangan-jangan hartanya itu salah. Itu penting. Kalau kita punya mobil, itu mobil diisi pertalit, mobil bensin, lalu kita isi dengan solar, bisa jalan enggak Pak? Saya pernah tuh Pak, mogok jalan tuh Pak. Langsung ngedet mobil tuh. Mobil tuh harusnya diisi dengan bensin pertalit premium dulu, ternyata keisi solar. Jarak berapa tuh ya? Mungkin jarak setengah kilo, digas tidak mau jalan. Nah, kuras habis tangki itu Bapak Ibu. Sama hari ini Allah ciptakan kita untuk ibadah, untuk baik. Orang lain tidak wajib baik kepada saya, tapi saya wajib baik kepada orang lain. Kalau saya bisa baik kepada orang lain, pertama berarti menunjukkan harta yang kita pakai halal. Tapi kalau kita tidak bisa berbuat baik, periksa, jangan-jangan harta kita ada syubhatnya atau sampai haramnya. Karena Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar dengan janjinya. Yang dimakan baik pasti badan keluar kebaikan. Kalau dimakan buruk, badan tidak bisa berbuat baik, bahkan menghasilkan keburukan. Dan itu mudah. Kita sudah tahu kalau kita harta itu halal, ya jelas dizakatin, ya kan? Dizakatin tuh Pak. Itu ada. Yang kedua adalah harta didapatkan dengan akad. Dengan akad yang betul. Apakah jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa. Yang saya ngeri itu Pak, kemarin beberapa hari yang lalu, orang tanya, Pak Ustadz, tanya dia, apa ini ada wanita janda ya, janda Pak, boleh tidak dia nikah lagi? Boleh nikah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Pak Ustadz? Dia punya anak kecil tidak? Punya. Sudah lama suaminya mati, lebih kurang 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Kalau itu wanita mau menikah atau suami, berarti duda mau nikah, pertama selesaikan warisannya dulu, baru dia nikah. Kalau dia punya anak kecil, berarti itu anak yatim. Kalau dia menikah, maka nanti suami itu atau istrinya duda, berarti kalau duda berarti istri baru. Kalau janda berarti suami baru.
Kalau belum dibagi, itu mak atau bapak yang baru itu bisa tergolong memakan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim sedang memakan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dosa besar. Saya punya kitab itu Pak, adalah aklul yatim, aklul aitam, memakan harta anak yatim. Kadang tanpa kita sadari itu Pak, kadang harus dibagi dulu, baru maknya boleh nikah. Atau seorang suami istrinya meninggal, punya anak kecil, bagi waris dulu. Nggak harus nunggu meninggal dua-duanya. Nggak harus meninggal dua-duanya. Satu, kalau anak yang meninggal, anak sudah punya usaha meninggal, dia punya ahli waris juga. Lari ke, kalau yang belum menikah, lari ke bapak, lari ke anak, lari ke mamaknya. Mamaknya meninggal, mesti punya harta, bagi ke bapaknya, bagi ke anaknya. Ayahnya meninggal, lari ke anak, lari ke ibunya. Dibagi, baru usaha yang lain dijalankan. Termasuk siksa kubur yang jarang bisa diselamatkan. Apa itu Pak? Siksa kubur, orang masuk kubur kena siksa. Al-Fatihah sudah, Yasin sudah, istighfar sudah, tetap kena siksa. Kenapa? Warisannya belum diselesaikan. Sehingga orang itu memakan harta anak yatim, berdosa, yang hidup berdosa. Penting sekali itu. Sebelum terjadi perbuatan selesaikan. Nah, memakan harta yang halal menjadikan hidup itu tenang, dan yang paling penting, ibadah sekecil apapun sampai sebesar apapun, syarat pertama diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala. Nah, itu yang pertama Pak Ibu. Ketika makan diatur. Kayak tadi, makan apa saja, adab apa saja, yang penting pertama halal. Sembahyang, zikir, baca Quran, segala semuanya. Tapi yang paling terpenting, apa yang kita pegang, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan. Minta ganti yang baru dan nggak ya Pak? Mie selain kemis Pak. Apa yang kita makan, apa yang gunakan, pastikan perkara yang halal. Nah, itu juga indikasi Bapak Ibu. Kalau kita ingin melihat benarkah yang saya makan ini sudah halal, kalau itu melahirkan ketaatan dan ketaatan, berarti itu tanda halal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu masalah tadi. Yang kedua adalah wa qalbun syakir, hati yang selalu mengatakan alhamdulillah, atau hati yang selalu mengatakan terima kasih. Amal yang besar, istri mengatakan kepada suaminya, terima kasih Pak, terima kasih Kak, atas rezeki yang dikasih. Begitu juga amal seorang suami ketika istrinya membuat makanan, mencuci baju, ngurus anak, juga bilang terima kasih. Terima kasih itu bagian daripada syukur. Terima kasihlah sampai ke derajat syukur kepada Allah. Ketika orang itu melupakan menyampaikan terima kasih, maka dia telah meninggalkan syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur apa saja, maka nikmat Allah akan datang dan datang lagi. Tapi wala in kafartum, kita mengingkari syukur, meninggali syukur, tidak bilang terima kasih, itulah awal ributnya keluarga, tidak tenteramnya apa yang ada, karena tidak bilang terima kasih. Maka di sini adalah hati yang syukur Pak. Hati yang syukur akan menjadikan orang itu memborong semua kebaikan. Kalau dia meninggalkan terima kasih, meninggalkan syukur, bahaya. Karena nanti di hari kiamat ada hari tuntut menuntut, hari hitung-hitungan. Ya Pak, hari ada hitung-hitungan kita dengan Allah, ada kita dengan sesama manusia. Setelah itu baru ditimbang, baru surga neraka. Maka orang yang paling banyak bilang terima kasih, orang yang paling sedikit tuntutannya di hari kiamat.
tidak ada hutang. Dan orang yang lupa dengan terima kasih, orang yang paling banyak hutangnya besok di hari kiamat. Dan ingat Bapak Ibu, tidak ada penghalang masuk surga, walaupun dia termasuk orang yang jihad, termasuk orang yang pergi haji. Penghalang surga selain dosa adalah punya hutang. Hadisnya kuat sekali. Penghalang ke surga itu selain dosa adalah hutang. Hutang tidak dosa. Hutang tidak dosa. Ya, dia tidak ada dosa. Sudah istighfarlah selesai. Ibadahlah sempurna. Tapi masih punya hutang. Nah, hutang itu penghalang surga. Tidak risau. Maka kalau kita punya hutang itu hukumnya wajib dicatat. Kalau kita meninggal, sampaikan ke anak cucu supaya menyelesaikannya. Dan itulah kita punya anak itu, di antara fungsinya paling besar adalah menyelesaikan hutang piutang orang tuanya. Seperti saya sampaikan, pastikan punya anak yang berani ngomong, ya Allah, utang ibadah bapak ibuku itu tanggung jawab aku dunia dan akhirat. Bapak ibu, utang ayahku berupa uang apa saja, sekecil apapun, sebesar apapun, itu tanggung jawab saya. Itu yang nyampaikan anak paling tua. Anak paling tua. Sehingga orang tuanya yang berangkat ke akhirat tidak ada masalah lagi kurangnya ibadah, tanggung jawab anak, utang-utangnya tanggung jawab juga anak. Tapi tidak semua anak mau begitu. Enggak semua anak mau begitu. Coba sekarang bapak beli motor, kredit tiap bulan 500, suruh anak bayar, mau dah pak? Mau dah pak? Enggak, bapak lah yang bayar. Mama ibunya beli kompor gas, kredit sebulan 300, mau dah anak cewek suruh bayar? Dia makainya mau, bayarnya tidak mau. Dia dalam mama lah yang bayar. Aku makai kompor gasnya saja lah. Nah, itu artinya Bapak Ibu, kita punya usaha yang panjang untuk membuat anak-anak kita menjadi penyelamat orang tuanya dunia sampai akhirat. Nah, wa qalbun syakir, hati yang bersyukur itu tentu diawali dengan lidah yang mengatakan terima kasih atau alhamdulillah. Dua lagi pak, jadi dua gini. Juga baik. Alhamdulillah, ini mantap suaranya. Sampai luar nggak suaranya? Atau dalam ya? Sampai luarnya ya? Mengganggu orang tidur nih pak. Yang di luar mohon maaf, yang tidurnya terganggu. Terganggu kan? Bapak Ibu rahimakumullah. Dan nanti ada ayat yang katakan Iqra kitabak kafa binafsika liyawma 'alaika hasiba. Nanti Allah akan memeriksa buku amal kita. Dan alangkah gembiranya Allah ketika buku amal kita bertuliskan banyak alhamdulillah, subhanallah, ada duit, alhamdulillah, ada duit, alhamdulillah, sehat, alhamdulillah, sakit, alhamdulillah, musim panas, alhamdulillah, hujan deras, alhamdulillah. Sampai ulama dulu tuh kena balak pun dia kena bilang alhamdulillah. Tidak masuk akal. Ngapa kok gitu? Dunia ini balanya kecil. Kalau aku bilang alhamdulillah, di kiamat tidak kena balak yang besar. Karena ketika Allah melihat buku amalku, kok isinya muji Allah, sudahlah, engkau tidak ada salah lagi hambaku. Sampai kayak gitu. Kan biasanya kalau kena musibah kan innalillah atau astagfirullah, bisa bersebab karena dosa. Dia enggak, aku kalau ada begitu, ketika dia terjatuh, ketika barangnya hilang, dia bilang alhamdulillah, ini dari Allah dan Allah tidak pernah salah dalam perbuatannya. Gitu Pak. Barang aku bukan hilang, disimpan oleh Allah. Kesehatan aku ini bukan hilang, memang ada yang punya ngambil, dia simpan. Sehingga ketika banyak hatinya, lidahnya bersyukur, hari kiamat insya Allah tuntutannya bisa hilang di hadapan Allah Ta'ala.
Insyaallah Bapak Ibu ya. Yang ketiga, wa badanun sabirun. Ini Pak, ini yang agak repot, tapi harus bisa. Apa yang ketiga? Wa badanun sabirun, punya badan yang sabar. Sabar dalam 3 hal. Dalam surat Wal Asri itu, sabar itu Allah minta dalam 3 hal supaya kamu menang, supaya kamu kalau sabar itu akan bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Barang sabar bersama Allah, menang sampai tujuan, tidak bakal kalah, tidak bakal sengsara. Sabar dalam 3 pertama, sabar dalam taat, sabar dalam musibah, sabar meninggalkan kemaksiatan. Itu Pak. Subhanallah. Kalau pengajian subuh begini Pak, saya tinggal di Ibrahim ya, jadi semua lebih berkurang setengah jam. Kadang tuh melewati beberapa hotel, ya kan? Itu berbarengan. Bisa jam 4 itu orang-orang keluar dari diskotik bareng-bareng kan? Dari diskotik, dari pub, cowok cewek sama bentuknya Bapak. Kalau gini pada pakai telekung semuanya. Kalau dari hotel itu keluar tidak pakai apa-apa, udah pakai apa? Apa tuh jam 4 subuh tuh Pak, berbarengan. Semoga Allah jaga kita, Allahumma amin. Jadi wa badanun sabirun, berani memejamkan mata. Berani, wah ini tempat tidak baik, pejem lewat. Wah, subhanallah. Rugi tak Pak? Begitu Pak? Ditengok kayak mana, tidak ditengok kayak mana Pak ya? Jadi Bapak Ibu, kita supaya selamat butuh sifat sabar dalam ibadah. Ingat Bu, kalau kita sholat, kita puasa, apa saja kita mengeluh di hati. Alamunian buku puasa juga. Misalnya Pak, sembahyangnya lama nian. Woi, pokoknya dalam ibadah itu wajib dikasih sifat sabar. Kalau tidak, ibadah itu tidak berpahala. Ibadah kanan basi, ibadat baju bolong, ibadat duit tidak laku. Itu orang yang meninggalkan sifat sabar. Dan memang Bu, sabar itu memang dari Allah. Kita tuh memang tidak mau sebenarnya susah, tapi tetap susah itu ada, tidak bisa dihilangkan. Aku mau hidup tidak mau lapar, ya tidak bisa lah. Aku mau hidup tidak mau sakit, ya tidak bisa. Itu sudah kaidah kehidupan. Kenapa dibilang begitu? Supaya sabar itu lahir pada diri kita. Sering kita lihat di YouTube juga banyak. Ada orang yang susah, lapar, kehausan, atau maaf orang tidak berbaju, saking miskinnya, kebanjir, semuanya kita lewat. Dia kena uji, kita pun kena uji. Dia diuji dengan lapar, kita diuji berani nolong apa tidak. Kalau dia lapar dengan sabar, laparnya nggak jadi masalah, Allah nggak akan marah. Tapi kalau dia lapar, dia maling, jadi masalah. Dia diuji dengan lapar, kita diuji dengan bisa nggak wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, nolong dia. Bukan dia saja, kita pun diuji juga. Bukan dia saja, semua kita menghadapi ujian masing-masing. Karena dunia tempat ujian, nilainya di akhirat. Tidak usah nilai orang, yang nilai itu adalah Allah. Tugas saya adalah melahirkan kebaikan dan kebaikan. Ada orang sakit, kita bilang diuji, betul. Terus apa kita diuji? Iya. Apakah kita menjenguknya? Karena hakul muslim 'alal muslim, hak orang Islam dengan yang Islam lainnya, supaya nggak ada tuntutan di hari kiamat. Kalau dia meninggal takziahi, kalau dia sakit dijenguk. Betul Bapak Ibu? Betul. Oh si A warungnya kebakaran, lagi kena uji, betul. Kita pun kena uji, membantu atau tidak. Kalau yang kebakaran dia sabar, ujian dia lulus. Kita yang mendengar, membantu dia, kita juga lulus ketika itu. Ujian itu barang, enggak kira-kira Pak?
Satu kelas 6 SD, tanggal 2 ujian. Sekelas itu ujian semua. Dunia ini semuanya ujian 24 jam. Orang yang lulus adalah yang lulus bisa mengisi soal ujian tersebut. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sabar dalam taat diminta niat. Semoga kita bisa pergi haji semua, amin ya rabbal alamin. Dah haji umrah, ya kan? Mana tadi Pak Idris itu memang diminta niat Pak, sabarnya bukan sabar pas-pasan, memang sabar tingkat tinggi Pak. Tidak bisa, kalau tidak maka hajinya bisa sia-sia. Kadang tuh kita sudah ONH plus, sudah servisnya servis VVIP, makanan mewah, transportasi mewah, mesti tetap ada hal yang kita tidak suka. Betul nggak Pak Ibu? Mesti Pak, makannya lengkap, yang kita suka tidak ada sate gitu Pak. Akulah bayar 400 juta sate, tidak ada kan? Mesti, karena memang Allah ingin kita punya sifat sabar, dan sabar identik dengan kesusahan. Nah, bisa enggak kita tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dalam taat masuk ke sabar. Yang kedua adalah sabar dalam al-musibah. Setiap sesuatu yang menyakiti kita itu namanya musibah. Tertusuk duri musibah, palak sakit itu musibah. Dan kita tahu musibah itu bukan balak. Nabi yang bilang dah, apapun yang duri sampai duri yang menusuk kaki, maghfurullah, itu untuk ampunan dosa. Besok di hari kiamat Pak, untuk mengampunkan satu dosa itu emas sebesar dunia tidak laku, tidak mau. Untuk minta ampun, tapi di akhirat ya, bukan di dunia, itu sedekah emas sebesar dunia, dosa nggak terhampuni Pak. Di dunia nggak usah kena apa-apa, kena duri saja dosanya berguguran. Dan maaf Ibu, dosa itu kadang lengket dengan kita. Kalau buat pahala pakai syarat, kalau dosa tanpa syarat, ada dengan sendirinya. Maka di antara fungsi hidup adalah sebelum mati dipastikan dosanya semua berguguran. Karena kalau tertinggal satu, terbawa mati, bisa mengundang semua balak dari azab kubur, adab mahsyar, sampai nerakanya Allah Ta'ala. Tapi kalau maka biasanya kadang orang Islam itu Pak, ya bukan orang Islam saja, pokoknya khususnya orang Islam tuh, kalau kadang tuh orang tuh soleh tapi kok sakitnya lama sekali. Makasih Pak. Sakitnya lama kan, ada stroke-nya, ada gula diabetesnya Bapak Ibu. Jadi sakit itu kita pahami Pak, ya, itu murni dari Allah untuk menggugurkan dosanya. Jadi begitu, bukan yang lain, untuk fungsi sakit. Jadi ketika orang itu sakit, oleh terbaik adalah saudaraku jaga sholat ya. Kalau engkau sholat, pahalamu naik, sakitmu menggugurkan dosa. Yang kau dapatkan hanya pahala dosa habis. Kalau engkau sakit, engkau tidak sholat, artinya apa? Sakitnya menghapuskan dosa, ninggalkan sholat, nambah dosa lagi jadinya. Nambah lagi dosanya. Dalam kitab Syekh Zakaria rahmatullah alaih, seluruh ulama Jawa itu kebanyakan ilmunya nyambung kepada Syekh Zakaria yang dulu di Mekah Al-Mukarramah. Beliau mengatakan dalam kitab karangannya adalah hadiah terbaik orang sehat jenguk orang sakit adalah mengingatkan mereka untuk tetap sholat 5 waktu sehari semalam, walaupun mereka tidak bergerak, sudah koma, ntar lagi titik, ntar lagi apa? Lewat. Yang terbaik adalah saudaraku, adikku, pamanku, tetanggaku, kakakku, subuhmu kayak mana, zuhurmu kayak mana. Ya tidak bisa tegak, sembahyang duduk, tidak bisa duduk kan baring, tidak bisa bergerak nian dengan isyarat mata juga boleh. Mata tidak bergerak dengan isyarat hati membayangkan aku berdiri baca Fatihah, aku sedang rukuk baca ini, i'tidal baca ini, itu pun tidak masalah.
Banyak ulama dulu sebelum meninggal sakit dulu. Kenapa? Allah ingin mensucikan sesuci-sucinya dan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Tapi sakitnya dengan ilmu, sakitnya dengan ibadah. Kalau dia sudah sakit, Bapak Ibu, terus tidak lagi sholat, tidak lagi berzikir, nunggu mati sambil melamun, itu balanya besar. Di Quran ada ayat kata kasur, "Fala tus'alunna yauma idzin 'anil ayat terakhir, Allah akan melakukan penghisapan, pemeriksaan ketat. Ibu tahu tak apa yang diperiksa itu, Pak? Apakah harus uang dulu 1 miliar, mobil Innova dulu? Dah. Dalam ayat itu tuh yang Allah akan periksa dari hal yang sekecil. Apa diantaranya? Baridus syarabi, minuman dingin yang kau minum. Kalau musim panas minum dingin wajar kan? Iya Pak. Itu pun Allah tanya. Yang kedua adalah zillul masakin. Kita pernah berteduh entah di bawah pohon, entah di bawah atap rumah, itu Allah akan periksa. Berteduhmu itu ingat kepadaku atau tidak ingat kepadaku? Berteduhmu menambah taat atau tidak? Sampai kayak begitu, itu makna ayat yang Allah akan tanya yauma idzin 'ani, hari ini hari akhirat, 'anil na'im, dari nikmat-nikmat Allah. Yang ketiga apa Bapak? I'tidalul khalqi. Badan kita nih standar, tangannya 2, kakinya 2, matanya 2. Kata Allah, ya ayyuhan nas, ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwa. Kata manusia, kenapa kamu melupakan aku? Kan kamu aku yang ciptakan. Tengok tanganmu tuh 2, itu buatan aku. Berarti ketika lihat tangan ingat aku karena aku yang buat. Kayak ibu sambil begini putus tengok cincin, ingat siapa? Ingat suami lah, Pak. Iya kan? Nampak begitu Allah Ta'ala. Kenapa manusia melupakan aku, sedangkan aku yang menciptakan dia, dan wasawwaka, imbang ciptaannya. Tidak khalq. Ditanya tuh Pak, ditanya. Itu nanti dibalas dengan ibadah. Mana kakimu? Nih ya Allah, untuk apa ke masjid? Jawaban betul. Mana kakimu? Ini ya Allah, untuk apa? Silaturahmi. Jawabannya betul. Kemana kakinya? Majelis ilmu. Jawabannya betul. Hal berjalan kaki belum dapat apa-apa, nggak dapat duit Pak, tetap ditanya kakinya 2 untuk apa, tangannya 2 untuk apa, matanya 2 untuk apa? Yang lihat Quran atau selain Quran? Ditanya oleh Allah Ta'ala. Itu ayat yang mengatakan Allah akan tanya nikmat sekecil apapun sampai kita menyerah, itu bukan nikmat, tapi ditanya oleh Allah Ta'ala. Yang keempat apa Pak? Yang keempat adalah, yang keempat apa? Lazzatun naum, bisa tidur. Siapa yang nggak tidur juga? Tidur semua, nak? Itu ditanya oleh Allah. Tidurmu untuk modal tahajud atau tidak? Tidurmu untuk modal salat subuh atau tidak? Karena ada orang tidurnya meninggalkan tahajud, tidurnya meninggalkan subuh. Dikasih nikmat tidur, tahajud tidak, subuh juga tidak. Tanya alim ulama, apa salat tahajud Pak? Apa bedanya tahajud sama qiyamul lail? Apa bedanya? Ada yang tahu Pak? Tahajud sama qiyamul lail. Qiyam itu berdiri malam, lail itu malam, berdiri malam. Sama-sama sholat 2 rakaat, tapi ini tergolong tahajud sholatnya, atau tergolong menghidupkan malam. Pahala lebih tinggi tahajud. Kalau tahajud itu 2, apapun sholat sunat yang dikerjakan setelah sholat isya dan dia tidur. Ketika bangun, entah jam 10, entah jam 1, kalau dia sudah sholat isya sebelumnya dan sudah tidur, maka ibadah sholat semua dikatakan tahajud. Walaupun sholat tasbih, sholat hajat, istikharah, sholat obat, itu tergolong dengan kelompok tahajud induknya. Kalau dia tidak tidur habis isya nonton, habis nonton
jam 10 selesai baca Quran selembar, terus sholat tobat, itu namanya qiyamul lail, menghidupkan amalan malam. Menghidupkan amalan malam. Tinggi yang mana pahalanya? Tinggi yang tahajud. Karena tahajud itu dari awal tidur tanda kelalaian, bisa bangun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, yang melalaikan kita bukan kaya saja, bukan pintar saja, tidur pun kadang-kadang melalaikan. Itu yang asli melalaikan. Ya Pak, enak tidur, tahajud lewat, subuh lewat. Kata ulama Bapak Ibu, kata kita Pak Ustaz, tahajud tuh capek, ngantuk, ya kan? Bapak Ibu, coba lihat, bukankah Allah sudah ngasih tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam sudah Allah kasih nikmat tidur. Kenapa 5 menit untuk Allah engkau tidak kasih? Iya Pak, Ramadan Pak Ustaz, puasanya capek, puasa terus tiap hari. Kan Allah sudah kasih tidak puasa 11 bulan. 11 bulan silakan makan siang, silakan sarapan. Sudah dikasih bebas 11 bulan. Disuruh ibadah sebulan. Berarti murah apa mahal Pak? Allah sudah baik lah itu. Harusnya tuh kalau adilnya Pak, kita nih kerja dengan Allah 6 bulan tidak puasa, 6 bulan itu adil namanya. Tapi Allah nggak pakai adil. Aku nih kasihan dengan aku sayang lah, sudah puasanya cuma sebulan, 11 bulan kau boleh tidak puasa, kan baik itu Pak. 7 jam malam Allah tidurkan kita, cuman kata hajat kadang-kadang sudah 7 jam 8 jam tidur. Allah, 2 rakaat subuh lewat. Iya Pak, kan kalau kita nak hitung-hitungan, kita tuh jahat dengan Allah Ta'ala Pak. Lah dikasih upah banyak, suruh kerja tidak mau. Upahnya apa? Tidur 8 jam. Apa kerjanya? Subuh 2 rakaat. Wah, itu kita jahat nian Bapak Ibu. Itu jahat. Gimana kalau Bapak, maaf kalau ada tukang di antara gitu, gaji tukang. Gaji tukang berapa Pak? 150. Sudah kata kita, aku gaji Bapak 200.000 sehari. Wah iyalah. Jam berapa mulai kerja Pak? 8 sampai jam 4. Jam 5. Wah ini seorang tuh Bu. Kapal dia mandi sore kalau gitu. Oke lah jam 5 dia kerja. Alhamdulillah kan. 8 jam 5 200.000. Apa perasaan ibu sebagai bos yang gaji dia? Lah dibayar 100.000 akadnya. Cuman kerjanya mulainya jam 10, jam 3 dia balik. Marah tak kita? Mecat tak kira-kira? Tak. Apa tidak sesuai, gajinya kan sudah aku tambahkan. Aku tidak minta tambahan jam dah. Sudah jam-jam itulah. Pasarannya aku di atas pasaran. Kita akan marah. Sekarang boleh tak Allah marah ke kita? Boleh Pak. Boleh. Sudah dikasih tidur 8 jam, subuh lewat, la ilaha illallah. Jadi nak berapa jam lagi? 10 jam. Oh tak bisa, overdosis tidak begitu Pak. Tak bisa. Hitunglah zuhur 4 rakaat, dari subuh ke zuhur 5 jam kosong. Begawailah, kerjalah. Nak ke timur, ke barat, ke selatan, zuhur kembali kepada Allah. Berapa menit? 4 rakaat nih. Lah selesai. Zuhur ke asar, jangan bilang asar tuh capek. Sudah dikasih waktu kosong 3 jam, 1, 2, 3 aja siang. Asar 4 rakaat. Asar ke maghrib 2 jam dibuat. Terserah kamu kemana. Maghrib kembali ke kantor lagi ke masjid. Ya dah. Maghrib isya kemana? Isya kembali ke masjid. Yang ngeri itu isya ke subuh tuh Pak. Lah dikasih waktu cuti panjang, gawe 2 rakaat lewat. Wah Allah ya Robbi, ya Allah ya. Kalaupun pemerintah ngasih kita cuti, kenapa? Supaya kerjanya lebih semangat.
Guru dapat cuti. Kenapa? Biar besok Senin semangat ngajar. Allah kasih cuti banyak nih. Oh, yang 2 rakaat pun ditawar jadi sikok rakaat deh. Digabung ke duha. Jam 8 sholat duha itu duha apa subuh dia bilang. Dua-duanya sekaligus. Dua-dua sekaligus. Bapak Ibu, kita terlalu jahat dengan Allah kalau itu terjadi. Terlalu jahat sekali. Begitu juga hal-hal yang lain. Hal-hal yang ini pas Idul Adha, jangan tersinggunglah ya Pak ya. Idul Adha ini kurban lah, ya kan? Pak Ustaz, ngapu pula kurban? Ya kan itu hanya setahun sekali, tahun ini lah ganti HP, udah, alhamdulillah. Motor lunas, KPR mau rumah lunas, anak lulus, itu semua dari siapa? Dari Allah. Yuk kita bayar nikmat Allah yang gak terhitung dengan kurban, agar harta kita terhitung harta yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gua agak panas gak Pak? Di kuping agak panas Pak. Diniatkan Bapak Ibu, diniatkan. Imam Ibnu Abbas mengatakan, kalau kita tidak bisa unta, tidak bisa sapi, tidak bisa kambing, maka termasuk sah juga nyembelih ayam jago. Nyembelih ayam. Tapi makan dewek yang di masjid bikin malu, malu dah. Karena kurban itu bukan daging Bu ya. Kurban itu adalah darah yang ngalir. Adapun kurban itu sedekah daging kurban. Kalau makna kurbannya mana? Ketika sapi dikesot keluar darah, itu namanya kurban. Adapun dagingnya tuh sedekah daging kurban. Jadi ketika Idul Adha kita dah ikut kelompok beli unta, kan unta dah ada ya kan? Dah masuk kelompok beli sapi. Apa? Tidak ada sapi di Jambi, tidak ada habis sapi itu. Yang terakhir tidak masuk kelompok beli kambing. Nah, kalau jangan ketawa Pak, biasa maklum lah, utang banyak, banyak, tidak masuk. Terakhir kelompoknya kita beli ayam jago. Ingat disembelihnya setelah sholat Idul Adha. Kalau yang ayam potong itu kita beli sebelum Adha untuk makan setelah Idul Adha. Tapi ayam jago yang kita beli itu disembelih setelah Idul Adha. Termasuk suami itu akan baik, pemimpin dia bisa menyembelih ayam. Tengoklah, sebaik-baik akikah yang akikah nyembelih sendiri. Sebaik-baik kurban yang kurban itu nyembelih sendiri. Berani nyembelih sendiri Pak? Tak berani kan? Nah, kalau nak percobaan tuh ayam, nah, pegang kuat-kuat, lepaskan kepalanya tuh Pak. Hukumnya makruh tapi sah kan? Jadi penting sekali Bapak Ibu ketika Idul Adha itu untuk menyempurnakan, menjaga kehambaan kita kepada Allah, mesti kita nyembelih kurban. Tidak bisa unta, kerbau, sapi dan kambing, ayam jago. Bukan bebek di hadisnya ayam jago, adik, namanya adik. Nyembelih Pak. Nah, ibu tengok suami ibu bisa tak nyembelih ayam kira-kira. Berani Pak? Ayam lebih galak timbang kita sekarang. Nah, zaman dulu ayam tu jinak, sekarang ayam galak semua Pak. Ngeri ayam tu sekarang, subhanallah, Nah, itu kita lakukan sebaik mungkin sehingga nanti Idul Adha sebaik mungkin. Dan diniatkan yang belum ikut rombongan beli sapi, beli kerbau setelah Idul Adha ini, niatkan, catat nama untuk tahun depan. Insyaallah. Pak Ustaz ini maksa ya. Aku tidak bilang duha itu enggak maksa, tahajud itu enggak maksa. Cuman kan hitung-hitung nikmat Allah yang sudah kita pakai itu belum apa-apa sebenarnya. Belum apa-apa. Tapi kalau kita buat, kita enggak jadi bermasalah di hadapan. Enggak dibilang hubbud dunia, cinta dunia. Dunia boleh dimiliki, jangan dicintai, jadi malak. Kalau dicintai bikin ribut kita dengan Allah, ribut dengan keluarga. Cara mengikis cinta dunia adalah berani berkurban.
Nak bilang tidak ada duit, jangan. Motor 2 tuh duit, Pak. Motor 2 tuh duit. Motor 2 tuh duit. HP itu duit. Anak tiap hari kerja, itu duit juga dah. Gajian tiap bulan. Yang jelas kayak haji, tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Saya punya kawan banyak haji-haji koboi hendak berangkat. Subhanallah. Baru kemarin ngobrol, lah sampai di Mekah. Kok kapan daftarnya? Langsung berangkat. Baru makan terkejut dengan statusnya. Lah di Mekah, lah di pesawat. Allahu Akbar. Tidak dong ngajak-ngajak, tidak dong ngajak. Ya, subhanallah, Pak. Kemarin dari Jakarta kita di Arwana ngasih nasihat subuh. 11 orang naik motor Jakarta, Jambi sampai ke Mekah dengan istrinya pulang naik Grand Max. Wah, itu Pak. Berapa hari itu Pak naik motor? 33 hari. Kalau naik sepeda 8 bulan. Kalau jalan kaki mati tidak sampai nanti. Di tengah jalan tuh lah, udah jalan, la ilaha illallah, jangan ditiru kalau udah bisa. Ya, itu. Yang ketiga adalah badan sabar dalam musibah. Yang ketiga adalah pertama sabar dalam taat, yang kedua musibah, yang ketiga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Berani Pak, berani memejamkan mata. Kita semua nih punya tabiat buruk Pak. Ada dulu masa muda suka ngadu ayam, ngadu kambing. Kalau di negara luar ngadu banteng, hebat lagi mereka. Kita masih ngadu ayam sampai sekarang. Tetangga luar sudah ngadu banteng, banteng diadunya Pak. Di Yunani banteng diadu, di Spanyol banteng itu diadu. Wah, dosa besar Pak, dosa besar. Nah, setiap kita masih punya tabiat buruk, pasti punya Pak, pasti punya. Cuman setelah kita ngaji, setelah kita ibadah, itu harus kita tinggalkan. Kayak riba, ngomongnya orang sama, dan yang lain-lain lah. Maka meninggalkan itu sabar dalam taat, sabar dalam musibah, sabar meninggalkan gawe buruk. Itu yang paling tinggi, sabar meninggalkan tabiat buruk Bapak Ibu. Kalau nak hitung-hitungan gaji dari Allah, sabar dalam taat pahalanya 300 derajat. Sabar dalam musibah, musibah ada tidak marah-marah. Musibah ada, dia tidak marah-marah, dia dapat pahala 600 derajat. Tinggi itu Pak. Yang ketiga, dia punya kebiasaan buruk, tapi dia berani meninggalkan. Berani meninggalkan. Dia suka ghibah, aku tak lagi, misal begitu kan? Ya, itu pahalanya adalah 600 derajat paling Abbas, paling cepat sampai kepada Allah. Antara taat dan meninggalkan maksiat, yang sampai kepada Allah yang paling mudah meninggalkan maksiat. Ya, salat itu pahala, maaf, do maling itu juga pahala. Kita mau maling nih, butuh mau maling, tinggalkan misalnya. Perbuatan tinggalkan itu lebih tinggi timbang taat. Meninggalkan maksiat juga pahalanya besar. Untuk sampai kepada Allah paling cepat dengan meninggalkan keburukan. Tidur pada subuh buruk, tidur pada asar juga buruk. Apalagi tidur ketika khutbah itu paling buruk, paling buruk. Karena kata Pak Bilal, fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik mimbar, tidurlah, bukan ya? Fala yatakallam, jangan ngomong. Itu bukan maknanya tidurlah, jangan ngomong tuh. Wujud apa? Suruh dengarkan, la'allakum turhamun. Khutbah berjalan, dengarkan, bukan tidurlah. Yang kita praktekkan apa Pak? Siapa yang bangun? Cuma dua, Bilal sama khotib. Bilal karena dia baca, khotib nak nunggu selawatan tengah-tengah. Kalau dia tidur tak jadi Jumatan, itu batal kan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebab dia tidur, tak mulai khutbah kedua itu Pak.
Kok gitu ya? Ngapo kalau boleh tidur? Ibu-ibu mungkin tidak pernah. Ibu-ibu di rumah kan, ibu-ibu kalau ngecek kalau masih ada CCTV-nya, lihatlah. Kebanyakan para suami itu Jumatan itu dia nggak Jumatan, tidur di masjid itu, tidur dari awal khutbah sampai terakhir. Selesai khutbah hilang ngantuk tuh. Tidak ada ngantuk lagi dah. Mau khutbah tuh ngantuk kerak, kayak di matanya tuh subhanallah, kayak kena sirap kata orang Jawa. Kenapa? Kena sirap, ngantuk mendadak. Habis selesai khutbah, pokoknya habisnya aku mau tidur habis khutbahan. Selesai khutbah balik di rumah, tidur jam 10 malam juga. Tidak bisa nahan 10 menit khutbah itu paling buruk, karena perintah suruh dengar bukan suruh tidur lah. Karena itu kebaikan, perintahnya dengar. Kalau dia nggak dengar, berarti dia sedang tidak mengambil kebaikan. Mau pitanya dengar kok, gimana sih? Ya kan? Dengarkan, khatib mimbar dengarkan, jangan berkata-kata. Idza takallama faqad laghata, faman lagha fal jum'atalah. Kalau kamu berkata-kata, sia-sia Jumatnya. Walaupun mengatakan, diam. Itu pun kita pun nol juga nilainya. Jangan ribut. Nah, yang boleh ngomong dua, bilang sama khatib. Boleh khatib bilang, anak-anak jangan ribut di belakang tuh. Boleh. Yang lainnya tidak boleh. Kalau itu terjadi, pahala Jumat enggak dia dapatkan. Apa bu pahala Jumat? Oh banyak pahala Jumat tuh. Satu langkahnya ke masjid dapat pahala setahun ibadah. Satu helai kumis yang dicukur, rambut berketiak yang dicukur, satu helainya berpahala 1 tahun ibadah, yang siangnya puasa, malamnya tahajud. Ibu mau tak nyukur ketiak laki bu? Mau tak bu? Mau tidak? Pak mau pak? Bapaknya mau lah tak pak? Ibunya tak mau. Itu pahalanya besar. Tapi ketika dia Jumat itu melakukan perkara yang sia-sia, di antaranya adalah ngomong diam, itu pahalanya tidak dapat. Namanya kerja tidak dapat pahala. Ya, yang terakhir Bapak Ibu adalah supaya kebaikan kepada kita adalah harus punya zaujatun mukminatun sholihatun, istri yang soleha. Istri soleha itu cuma 4 gitu ya. Perempuan tuh punya cuma 4 syaratnya: jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, maaf yang ketiga tidak berzina, wa ta'at ba'laha, yang keempat taat dengan suami. Kata Nabi, tadkhulu min ayyi abwabil jannati sya'at, terserah dia masuk surga lewat pintu manapun boleh. 4. Sembahyang 5 waktu tidak tinggal, Ramadan tidak tinggal, maaf yang ketiga tidak berzina, yang keempat wa ta'at zaujaha, mentaati suaminya. Maka kata Nabi, 4 engkau buat, silakan ke surga lewat pintu manapun sampai ke surga. Nah, perempuan yang soleh itu yang mana? Di antara 4 yang dia kerjakan, yang paling penting tu'inu zaujaha alal akhirah, senantiasa mendoakan, mengingatkan suaminya untuk persiapan akhirat. Bang, bangun bang, sudah subuh nih. Itu solehan namanya. Bang, telepon. Bang, mas, waktunya sholat duha. Oh iya, aku lagi di kebun, duha dulu. Di mana? Di kebun, sholat duha. Malam berani bangunkan. Mas, bangun mas, tahajud. Dalam riwayat hadis itu lebih hebat lagi. Allah Ta'ala rahimahullah imratan, Allah jatuh cinta kepada seorang wanita. Allah merahmati, Allah sayang. Ketika dia qamat minal laili, malam dia bangun untuk sholat tahajud. Setelah selesai dia membangunkan suaminya. Mas, gantian tahajudnya. Sudah, wakil saja, wakil saja, wakil saja. Tidak usah marah. Besok bangunkan lagi. Itu namanya perempuan soleha. Insyaallah Pak ya. Selain dia tutup aurat, dia sembahyang, dia tak pernah bosan mengingatkan suami dan anak-anaknya untuk menjaga sholat, menjaga puasa. Mas, sudah azan, kapan ke masjidnya? Nah, itu syarat perempuan yang soleha. Bapak Ibu ada pertanyaan? Atau tanya yang lain juga boleh Bapak Ibu.
Ya, Bu. Ben. Aku enggak dengar. Dengar. Bentar, Bu. Bentar, Nek. Monggo. Habis maghrib, habis sholat maghrib, saya tidur. Sudah tidur tuh tidak bangun, belum sembahyang isya. Bangun jam 3 pagi, terus sembahyang isya, langsung sholat tahajud. Itu boleh nggak? Oh iya, itu sholatnya itu boleh, tapi namanya bukan tahajud, Bu. Namanya qiyamul lail, sholat sunnah biasa. Ya. Walaupun niatnya usuli sunata tahajudi, ya, atau usuli sunata taubati, sunatal hajati, tapi berpahala sholat sunat biasa. Kelasnya nggak naik, tapi sah hukumnya, sah. Kok bisa, Pak? Bu, kok bisa tidur setelah maghrib? Ngantuk, betul ngantuk, Pak. Betul jawabannya tepat, ya, betul sekali ngantuk. Nah, Bapak Ibu, jadi tidur itu kalau dalam riwayat itu tidur yang baik itu ada namanya tidur namanya kailulah. Kailulah itu tidur sebentar sebelum zuhur atau setelah zuhur. Itu namanya tidur yang akan menguatkan tahajud. Yang kedua ya tidur tengah malam. Jam 9 habis isya itu boleh untuk tidur. Selebihnya itu tidak bagus. Tidur ba'da subuh, ba'da asar akan menjadikan orang itu cepat pikun. Allah ambil otaknya. Karena tahajudnya tuh bukan tahajud, sholat sunat biasa, Pak. Sholat biasa, kayak qobliyah ba'diyah begitu. Kok bisa tidur maghrib bangun jam 3? Subhanallah. Ya bagus, Bu. Ya. Satu, Pak. Ya. Lagi muda dulu, tak ingat tentang sekarang baru ingat kemana tak bayar. Orang itu lah meninggal. Tapi jumlahnya ingat berapa jumlahnya? Jumlahnya ingat tak? Kira-kira apa? Tidak ingat, Pak. Nah, sekarang kalau jumlah udah ingat pakai minimal dan maksimal. Utang aku tuh antara 500 sama 1 juta, ambil yang 1 juta. Itu serahkan ke masjid. Dicicil. Ya Allah, ini aku bayar utang, engkau tahu, aku tidak tahu orangnya di mana sudah. Entah dunia, entah di akhir. Ini aku bayar 1 juta untuk bayar utang si anu yang aku pernah utang, dia lah tidak ada lagi. Niatkan untuk dia pahalanya. Itu caranya, Pak. Sama, pernah ngambil sandal masjid, belikan sandal masjid lagi. Ingat bawa, lupa balikan. Baru sekarang ingat, udah boleh Pak Ustadz yo. Ayo udah boleh, sekarang belikan masjid sandal, taruh situ. Kita jalan raya, numbur kambing mati, beli kambing. Numbur ayam, beli ayam. Tidak mau beli ayam, berapa harga ayam? Ganti. Itu untuk biar nanti di hari kiamat pahala kita tidak diambil. Penting, Pak, ingat ya, ibadah wajib menjaga pahala lebih wajib. Ibadah wajib menjaga pahala lebih wajib. Pahala bisa hilang tadi itu. Utang tidak dibayar. Udah ngambil jeruk tetangga, rambutan tetangga, mangga tetangga, itu semuanya pekerjaan kita sama-sama dulu. Tapi kalau dulu kita belum balik, itu dosa mak bapak. Kalau sudah SMA dulu, itu dosa dewek berarti. Dosa sendiri. Caranya gimana? Jadi ingat-ingat, kalau kita ngambil rambutan, sedekah rambutan. Ngambil buah duren, sedekah duren. Ngambil sandal masjid, kembalikan sandal masjid tuh. Iya, Pak, rata-rata begitu. Masjid pakai merek sandal masjid gitu kan, merek. Kan apa? Iya, banyak ingat bawa balik lupa mengembalikan. Maksudnya ingin mengembalikan maksud. Ya tidak apalah, timbanganku hilang ambil sandal masjid belah. Tapi lupa, ingatnya sekarang. Ingatnya. Tuh, selesaikan, dan itu mudah, tidak terlalu penting kita ada kemauan perkara ini. Ya gitu, Bu, ya. Dari yang lain? Banyak, Bu, utangnya, Bu, enggak? Banyak utangnya tuh. Kiranya kita punya utang sama orang kafir kayak mana solusinya? Wah, itu, Pak, pertanyaan yang sama di masjid sebelah itu. Utang sama orang kafir tidak boleh kita sedekah ke dia, ya kan? Kacau, ya. Bapak Ibu, jadi kalau orang itu
Pertama cari keluarganya. Kalau dia seorang bapak, cari anaknya. Ya. Terus kalau itu pun sudah tidak ada, lah habis karena kena gempa, mati semuanya ya. Mati, sudah tidak ada lagi sanatnya, tidak ada nasabnya, tidak ada lagi Bapak Ibu. Jadi gimana Pak Ustadz, saya utang sama orang bukan Islam, mana ngambil jeruk dia ya? Jeruk dia kayak mana? Yang pertama, ibu harus punya tekad mengislamkan orang kafir. Wah, itu kacau daun. Berat mengislamkan orang kafir. Berat, iyalah berat. Berat lah. Yang kedua Bapak Ibu, itu versi pertama ya. Ya. Yang kedua lebih mudah Bu, lebih mudah. Ibu tetap tadi ngasih sesuatu hadiah kepada orang yang tidak Islam juga. Bilang sama Allah Ta'ala, kan kebaikan juga kan? Ngasih kucing kebaikan tak? Ngasih kucing minum berpahala tak? Ayo Pak, berpahala lah. Kita ternak kambing kasih makan serumput berpahala tuh Pak. Kepada hewan berpahala. Apalagi kepada manusia. Nah kalau kita pernah nyakiti jewer anak orang da Islam, anak sudah hilang. Sekarang ada orang bukan Islam juga, kasih dia hadiah. Dulu dijewer, sekarang disayang. Itu untuk nebus, mudah kan Bu? Nah kalau itu mudah ada Pak ya. Jadi penting, saya sering mengingatkan, orang lain tidak wajib baik kepada saya, tapi saya wajib baik kepada orang lain. Ngapa gitu? Demi terjaganya pahala saya. Kalau dia buruk, saya buruk, apa bedanya? Bedanya apa? Sama lah berarti. Dia buruk, kita marah, kita buruk, Allah yang marah. Nah sudahlah. Gitu sudah Bapak Ibu, aman-aman begitu dah. Cukup insyaallah. Bapak ya, tidak ada tanya, terima beres saya Pak. Hah? Bapak ada tanya? Tidak lah, dia kalau tanya ibu marah ibu. Marah. Karena mestinya nyinggung ibu-ibu tuh kan. Aduh, cukup insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala man fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma ihdina wa ihdi bina wa ihdina sawal jannah waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa cucu-cucu kami, dosa keluarga kami, dan dosa orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Dalam mereka yang sudah mendahului kami, tolong Kau lapangkan kuburnya, jadikan taman-taman surga sampai hari kiamat. Jangan jadikan kuburnya lubang-lubang, cabang-cabang dari lembah-lembah api neraka. Ya Allah ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang akan mendoakan kami dengan kata-kata Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, karena akhirnya anak-anak soleh lah yang bisa diharapkan untuk kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang suka menjaga salat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan juga berbakti kepada ibu bapaknya ya Allah. Di mana dia berada, tolong Kau jaga imannya, jaga akhlaknya. Ketika dia sedang sekolah, sedang merantau, sedang bekerja, tolong Kau jaga mereka ya Allah. Jangan Kau jadikan darah daging kami bahan bakar neraka-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan darah daging kami bahan bakar neraka-Mu ya Allah. Tolong Kau jagakan iman mereka, salat mereka, aurat mereka ya Allah. Berkahkanlah rezeki kami, mudahkan dalam taat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Kau maha baik, Kau maha sempurna. Di mana ada kebaikan, tolong gunakan kami ya Allah. Jangan pernah bosan kepada kami ya Allah. Ketika adzan berkumandang, ringankan kaki datang ke rumah-Mu ya Allah. Meringankan kaki datang ke rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, ringankan badan kami datang ke rumah-Mu ya Allah. Mudahkan untuk rukuk dan sujud kepada-Mu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Saya Allah, diri kami, tetangga kami, warga Masjid Hidayatullah ya Allah, berkahkan rezekinya, berkahkan umurnya,
berkahkan keluarganya, selamatkan dari segala musibah dunia dan akhirat ya Allah. Dari tempat ini ya Allah, lahirkanlah anak-anak yang saleh dan salehah, cinta dengan alim ulama, cinta dengan masjid, cinta dengan negara, cinta dengan sesama, dan dia berbakti kepada kedua orang tuanya dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, berkahlah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, orang yang pernah membantu kami, Engkau bantu mereka. Orang yang sedekah pada hari ini Allah, yang sedekah air, hilangkan dahaganya ketika sakratul maut ya Allah. Yang sedekah makanan, hilangkan lapar ketika sakratul maut ya Allah. Hilangkan lapar dahaga bahkan miskinnya di alam barzah sampai selama-lamanya ya Allah. Orang-orang yang dermawan, tolong kepanjangkan umurnya, sehatkan badannya, jaga mudahkan ibadah ya Allah. Ya orang-orang yang membuat kami bahagia, bahagiakanlah mereka ya Allah. Di antara kami, tetangga kami, kalau ada yang sedang sakit, tolong Kau sembuhkan ya Allah. Tolong Kau sembuhkan segera ya Allah. Yang ada hutang piutang, tolong Kau bantukan selesaikan bayar hutangnya ya Allah. Yang sedang haji dan umrah, berikan mereka haji umrah yang mabrur ya Allah. Berangkat dan pulang dengan keselamatan ya Allah. Yang di antara kami ada yang sedang susah, hilangkan kesusahannya ya Allah. Yang sedang bertengkar, tolong Kau damaikan ya Allah, antara suami dan istri, orang tua dan anak, adik dan kakak, tetangga dan tetangga ya Allah. Ya Allah, kami ingin selamat dunia dan akhirat ya Allah. Kami tak mau kena siksa di alam barzah, kami tak mau siksa di padang mahsyar, tak menjadi bahan bakar neraka-Mu ya Allah. Tolong berikan kami kekuatan untuk menebarkan kebaikan, mengajak kebaikan ya Allah. Nabi mengatakan barang siapa bertengkar 3 hari tidak bertegur sapa, maka seluruh ibadahnya ditolak di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau kami ada yang berbuat demikian, tolong beri taufik untuk bertaubat ya Allah, sehingga ibadah dan pahala kami Kau selamatkan ya Allah. Ya Allah, yang baik tumpahkan kepada kami, yang buruk jauhkan sejauh-jauhnya. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya Allah. Ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wal maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.